disampaikan oleh beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah masih di dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Dan barangkali salah satu atau kedua orang tuamu mencapai usia tua di sisimu. Barangkali salah satu atau kedua orang tuamu mencapai usia kibar, mencapai usia tua di sisimu. Jadi dalam perawatan kita, atau kita masih menjumpai kehidupan mereka. Entah itu kita sanding atau mungkin tidak kita sanding. Yang jelas kita menjumpai mereka lanjut usianya. Apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Maka janganlah kamu ucapkan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan jangan kau hardik keduanya. Kalimat uff di sini jangan kau katakan kepada keduanya uff. Itu adalah semacam hardikan yang paling apa ya, dibilang ringan, yang paling apa? Enggak ringan, paling simple. Jadi ungkapan hardikan yang paling ringan, paling simple, paling singkat, itu adalah dengan uff. Kalau bahasa sehari-hari atau bahasa terjemahan Al-Quran di Depak, Departemen Agama zaman yang lalu, itu kalau tidak salah tis. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita sama orang tua itu jangan, ya, tidak boleh. Kalimat uf ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayatnya, dalam satu riwayat hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qal law alimallahu syai'an adna minal uf. Seandainya Allah dengan ilmunya yang jelas, luas dan tidak terbatas, seandainya Allah tahu di sana ada ungkapan yang menyakitkan yang lebih simpel dari uf, seandainya Allah tahu, tentu dengan ilmunya yang luas dan tidak terbatas, dan Allah mengetahui segala sesuatu, artinya tidak ada ungkapan yang lebih simpel dari uf dalam hardikan. Seandainya Allah tahu bahwa ada kalimat yang menyakitkan untuk kedua orang tua yang lebih pendek, yang lebih simpel, lebih sederhana dari kata uf, lanaha anhu, niscaya Allah larang. Ini bukan berarti bahwa yang dilarang cuma uf, ya. Kalau di bawahnya uf maka boleh, enggak. Jadi uf ini adalah sebuah ungkapan singkat yang menyakitkan. Kalau di sana memang ada ungkapan yang
lebih singkat, maka tetap dilarang. Bahkan boleh dikatakan bukan hanya ungkapan, mungkin gerakan mulut, nggak ada suaranya. Atau mungkin gerakan mata. Gerakan mata itu berarti apa? Melerok, melotot, kening mengerenyit, ya, kening ya, dahi, muka masam, semuanya tidak boleh sama orang tua, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Itu terlarang. Yang seperti itu tidak boleh. Tentu yang lebih besar juga tidak boleh. Ya. Lanaha, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah tahu ada ungkapan yang lebih sederhana, lebih simpel dan menyakitkan, tetap menyakitkan dan itu bentuk hardikan, tetap Allah akan melarang. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun gangguan kepada orang tua yang berasal dari kita jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita yang mungkin masih memiliki orang tua, saudara-saudara yang masih memiliki orang tua, dan bagi yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu lagi, maka gunakan kesempatan untuk berbakti kepada mereka berdua. Saat-saat kita memang ingin berbakti, mungkin dulu pagi hari kita nggak sempat menyiapkan makanan bagi mereka, tidak bisa mempersiapkan minuman hangat bagi mereka, tidak bisa mengajak bincang-bincang santai yang menarik senyum kedua orang tua. Sesaat kita ingat, maka doakan mereka. Seakan-akan kita ingin berbakti saat itu. Mudah-mudahan Allah menerima birrul walidain kita kepada orang tua kita. Allahumma amin. Jangan ucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan mereka. Dan ajarkan ini kepada anak-anak kita. Bukan supaya kita ini minta dihormati, enggak. Tapi supaya mereka selamat. Supaya mereka selamat. Tidak celaka dunia dan tidak celaka akhirat. Supaya mereka menjadi anak yang baik. Ajarkan kebaikan ini kepada mereka. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Baik. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, ai la taqul lahuma bitabarrumin. Jangan kau berbicara kepada keduanya dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Idza kabira wa asanna. Kalau keduanya memang sudah tua dan berumur. Ini perlu jadi catatan. Bukan berarti kalau orang tuanya masih muda, boleh menyakiti mereka. Tidak. Tetap, meskipun orang tua kita masih muda, mungkin ada di antara kita yang jarak antara usia kita dengan orang tua cuma 10 tahun misalnya. Ada enggak? Kemungkinan ada, tapi mungkin itu orang dulu. Kalau orang sekarang biasanya jaraknya sudah gak jauh. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa nenek termuda yang pernah saya dapatkan adalah usia 21 tahun, sekitar itu, 20 atau 21 tahun. Itu sudah jadi nenek. Punya cucu. Berarti dia punya anak usia berapa? Ketika dia usia 11 atau 10 tahun. Baligh, nikah,
isi. Umur 10 balik, nikah, 11 tahun melahirkan. Kemudian ketika anaknya umur 10 tahun balik, dinikahkan. Kemudian punya anak. Dia nenek termuda. Jarak antara seorang dengan ibunya mungkin sekira itu, seumuran, bisa saja. Cuma mung kacek 10 pun. Ya, cuma terpaut 10 tahun. Jadi karena usia yang dekat, terkadang kayak memperlakukan orang tua itu kayak teman sendiri. Kadang ungkapannya masih kasar. Jangan. Walaupun mereka muda, tapi itu orang tua kita. Terlebih kalau mereka sudah berusia lanjut. Itu sangat sensitif perasaannya. Lembut sekali. Halus. Jadi gampang kesinggung, gampang sedih, dan seterusnya. Makanya jangan sampai kita menyakiti mereka dengan kata-kata, dengan sikap, dengan tampilan kita, muka, mata, dan seterusnya. Jangan sampai. Baik. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan wa yanbaghi an tatawalla min khidmatihima ma tawallaya min khidmatika. Dan sudah sepantasnya engkau, wahai manusia, wahai muslim, untuk mengurusi, untuk berperan dalam mengurusi mereka berdua. Ya. Untuk bertugas mengurusi mereka berdua. Ma tawallaya min khidmatika. Sebagaimana dulu mereka berdua juga mengurusi engkau. Ya. Jadi rawatlah orang tua sebagaimana mereka dulu merawatmu. Ala annal fadla lil mutaqaddim, dan tentu saja yang lebih utama adalah yang duluan merawat, yaitu orang tua. Orang tua itu jelas lebih afdal, pahalanya lebih banyak insyaallah taala, karena dia merawat kita duluan. Wa kaifa yaqa'u tasawi, dan bagaimana mungkin bisa disamakan antara orang tua merawat anak sampai besar dengan anak merawat orang tua sampai mati. Tidak bisa disamakan. Ya. Tidak bisa disamakan antara orang tua merawat anak sampai besar, sampai mandiri, dengan anak merawat orang tua sampai mati. Tidak mungkin disamakan. Waqad kana yahmilani adak. Dulu mereka itu membawa kotoran-kotoran yang keluar dari dirimu, rajina hayatak, dengan berharap sekali engkau itu hidup, sehat. Lagi kena diare, bersihkan, sehat ya nak, tidak apa-apa. Begitu keluar lagi diarenya, langsung tanpa ada ngeluh sama sekali. Tentu beda dengan seorang anak yang merawat orang tuanya yang lagi diare. Kadang keluar kata-kata yang tidak tepat, tidak pas. Ojo sembarangan toh. Mambu. Jelas mambu toh yo. Namanya BAB yo. Bau. Tapi gimana lagi? Dulu mereka mencium bau BAB anaknya dengan senyum. Ya Allah, alhamdulillah telung dino rametu. Alhamdulillah, kaya nemu mas. Masya Allah. Sementara
sang anak merawat orang tuanya terkadang merasa risih dengan kotoran-kotoran yang keluar dari orang tuanya. Beda. Kaifa yaqa'u tasawi? Tidak mungkin sama. Wa anta in hamalta adahuma. Sementara engkau kalau membawa kotoran kedua orang tuamu, rojauta mautahuma. Kapan kendang rampung ini? Astagfirullah. Ini wakil ya. Ini terjadi dan mudah-mudahan kita bukan orang tersebut. Ya. Jadi merawat orang tua tapi hatinya sebel. Maka wasiat saya kepada diri saya pribadi dan juga antum semuanya, selama masih ada orang tua, gunakan kesempatan yang ada untuk berbakti kepada keduanya. Anda bisa membuat dia tersenyum, buatlah dia tersenyum. Anda bisa membuat dia tertawa bahagia, buatlah tertawa bahagia. Jangan membuat keduanya sedih. Tsumma qala Allah Ta'ala wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya perkataan yang baik, yang karim, perkataan yang mulia. Ya. Ay layyinan latifa. Kata-kata yang lembut, latif, ya sama. Lemah dan lembut, lemah lembut. Itu kata-kata untuk orang tua kita. Dan jangan lupa doakan. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa tiap hari ini kita ingat, ingin berkhidmah pada orang tua, baca doa ini bagi orang tuanya, bagi yang orang tuanya sudah tidak ada. Mudah-mudahan Allah mengetahui niat kita, bahwasanya kita ini sebetulnya ingin masih tetap berbakti pada orang tua. Ya dengan doa. Ya, dengan doa. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Luqman 14. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah Ta'ala, waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Inilah Imam Az-Zahabi betul-betul ingin menyadarkan kita bahwa sedari awal Allah itu menyebut secara bersamaan antara berbakti kepada orang tua dengan kebaktian yang tertinggi kepada Allah. Kebaktian yang tertinggi kepada Allah adalah tauhid. Misalnya di atas, alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menyebutkan secara bersamaan perintah untuk mentauhidkan Allah dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian di ayat ini Allah pun menyebutkan secara bersamaan perintah untuk bersyukur kepada Allah dan perintah untuk berterima kasih kepada kedua orang tua. Nanti di kesempatan lain Allah melarang kesyirikan dan menyebutkan bahwa di kesempatan lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik dan juga durhaka kepada orang tua. Lihat bagaimana hal ini senantiasa berpasangan. Ini menunjukkan kedudukan bakti kepada orang tua sangat besar dan menunjukkan bahwasanya dosa durhaka kepada orang tua juga sangat besar. Kata Syekh ini di sini dalam surat Luqman ayat 14 menunjukkan bahwa kita ini harus pandai bersyukur kepada Allah
dengan cara banyak-banyak berterima kasih kepada orang tua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Seorang itu tidak akan bisa sempurna dalam bersyukur kepada Allah sampai dia pandai berterima kasih kepada manusia yang berjasa kepadanya. Siapa manusia yang berjasa kepada kita? Banyak. Kalau kita ya berarti yang paling berjasa kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia yang paling berjasa kepada kita. Hanya banyak-banyak pula kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari Jumat. Ya, kalau biasanya di hari Jumat sibuk kita baca Al-Quran, Al-Kahfi, baik sudah selesai mungkin ya. Sibukkan dengan salawat. Ya, sibukkan dengan salawat. Malam harinya, pagi harinya, di kendaraan, baca banyak-banyak salawat karena dia adalah orang yang dia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling berjasa kepada kita. Yang kedua adalah orang tua, ya orang tua kita. Banyak-banyak kita berbakti kepada mereka berdua dan banyak-banyak kita ucapkan dan panjatkan doa untuk mereka berdua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus begitu. Kemudian kalau seorang istri, berarti orang yang berjasa kepada dia adalah suami. Nah terkadang mungkin dulu dia menggadis, hidup sebagai bujangwati dalam waktu yang cukup panjang. Kemudian Allah tiba-tiba berikan rezeki seorang suami. Kemudian dari situ muncul anak-anak yang dia cintai. Masya Allah. Ini berarti jasa suami atau bukan? Jasa suami. Ya. Maka istri harus bersyukur dan banyak berterima kasih kepada suami. Dan jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang menggambarkan kekufuran. Mengingkari nikmat suami. Ini kufrul mun'imin. Kufrul mun'imin, kufurnya atau kekufuran kepada orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Ini kufrul mun'imin. Hati-hati dari sikap semacam itu. Dan siapa lagi banyak. Pokoknya siapa saja yang pernah berjasa kepada kita, kita ucapkan apa? Terima kasih, bisa dibalas dengan pemberian semisalnya, atau kalau tidak bisa ya ucapkan jazakallahu khairan. Ya, seperti itu. Apakah hanya anak kepada orang tua? Enggak. Kadang orang tua kepada siapa? Anak. Selama dia bisa menyebabkan kebahagiaan di dalam hati kita, berarti dia dengan taufik Allah telah berjasa untuk kita. Tidak ada salahnya orang tua mengatakan kepada sang anak, jazakallahu khairan ya nak, kamu telah mau berbakti kepada diriku. Ya, seperti ucapan siapa? Abu Hurairah dengan ibunya dan ibunya kepada Abu Hurairah. Kalau ketemu kan mereka berdua saling mendoakan. Ya Abu Hurairah, wahai Ummah, wahai ibunda, jazakallahu khairan. Jazakillahu khaira wa rahimakillah rahimakillah kama rahimtini saghira. Wahai ibunda, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu dan mudah-mudahan Allah merahmatimu, menyayangimu sebagaimana dulu engkau menyayangiku di waktu masih kecil. Ibunya membalas.
Jazakallah khaira ya Aba Hurairah, ya Ibni. Terima kasih juga untukmu. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu dan mudah-mudahan Allah berbuat baik kepadamu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku tatkala aku sudah tua. Seperti itu. Jadi orang tua juga butuh matur nuwun, ya. Perlu matur nuwun kepada anaknya yang berbakti. Ini indah sekali nih hubungan siapa? Antara Abu Hurairah dengan ibundanya. Masya Allah. Ya mungkin suatu saat jangan hanya sebagai itu seremonial, ya, acara seremoni kalau pernikahan dari jauh pakai mikrofon, ibu terima kasih kau telah merawatku sehingga aku sampai pada usia pernikahan ini, tolong izinkan. Itu jangan sebagai seremonial. Tapi coba ketika sepi gitu loh. Duduk dekatnya, pegang tangannya, rangkul pundaknya, ya. Kemudian ucapkan kata-kata seperti itu. Itu seneng banget itu orang tua. Masya Allah. Ya. Demikian juga kepada anaknya seperti itu. Di masa sepi dekati anaknya, nak jazakallah khairah. Kau telah berbakti pada orang tuamu. Mudah-mudahan Allah jadikan kau penduduk surga. Wah, kada ikhwan. Ya, saling berterima kasih dan berterima kasih kepada siapa? Kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Sebagaimana seorang guru, ya, jangan tugasnya nesu, hari-hari nesu. Guru nek ora ono murid, gimana nasibnya? Dosen terbang tapi nggak ada mahasiswanya itu kira-kira gimana itu? Terbang terus tapi ndak darat, zong ya. Makanya subhanallah ungkapan yang sangat indah dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya. Ketika beliau mengatakan bahwasanya manusia yang paling bermanfaat kepadamu bukan orang yang memberi kita uang, bukan orang yang memberi kita gedung, bukan orang-orang yang memberi kita, enggak. Tapi orang yang paling bermanfaat kepadamu adalah orang yang memberikan kesempatan kepadamu untuk berbuat baik kepadanya. Sinten niku? Orang yang memberikan kesempatan kepadamu sehingga kau bisa menanamkan kebaikan kepadanya. Siapa kira-kira? Banyak. Kalau guru ya berarti muridnya. Kalau direktur banyak. Tukang sapunya, cleaning service-nya, supirnya. Kalau suami, istrinya. Dia nggak akan disebut suami kalau nggak punya istri. Ya. Dan tidak akan disebut poligami kalau istrinya cuma satu. Makanya dia bisa disebut berpoligami, ya harus berterima kasih kepada istri-istrinya. Nah, kalau orang tua, siapa yang berjasa untuk kepadanya? Anak. Karena dia memberi kesempatan, tentu semua dengan izin Allah. Memberi kesempatan untuk menanamkan kebaikan kepada anak. Maka alangkah indahnya ketika seorang guru pelepasan santri bukan hanya nasihat, tapi ucapan apa? Terima kasih, jazakumullah khairah, untuk mau bersabar menjadi murid kami dengan berbagai macam kekurangan yang kami miliki. Tanpa ada antum, tentu semuanya dengan izin Allah, tidak mungkin saya akan menjadi guru. Demikian. Jadi saling berterima kasih. Nah, bicara kita ini adalah terima kasih kepada orang yang berjasa pada kita, itu adalah kesempurnaan rasa syukur kita kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Fala yashkurullaha man la yashkurun nas. Kemudian kata Syekh, "Fandur rahimakallah." Coba perhatikan wahai orang yang dirahmati oleh Allah. Kaifa qarana syukrahuma bisyukrihi. Bagaimana Allah itu menyebutkan perintah untuk berterima kasih kepada kedua orang tua secara bersamaan dengan perintah untuk bersyukur kepada Allah. Beliau ini ingin kita ini cermat. Oh, sedemikian rupa kedudukan apa? Birrul walidain. Maka kalau birrul walidain itu kedudukannya luar biasa, sebaliknya durhaka kepada orang tua berarti kedudukannya sangat berbahaya. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini penukilan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, ini perlu kita eling-eling, perlu kita ingat-ingat. Salatu ayatin, ada 3 ayat. Nazalat makrunatan bitalatin, yang diturunkan secara bersamaan dengan 3 ayat lainnya. Intinya ada 3 ayat diturunkan secara berpasangan. Kalau disebut ini pasti ini. Kalau disebut ini pasti ini. Kalau disebut ini pasti ini. Ada 3 ayat yang seperti itu. Dan Allah tidak mungkin menurunkan ayat tanpa ada hikmah, menyebutkan sebuah ayat tanpa ada hikmah, tanpa ada faedah, tanpa ada pelajaran yang bisa kita ambil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman sia-sia begitu saja. Pasti ada hikmahnya. Nah, ini digali oleh ulama. Ternyata 3 ayat ini pasti sebutannya begitu, bareng-bareng. Apa? Ihdahuma, kata Abdullah bin Abbas, la tuqbalu minha wahidatun bighairi qarinatiha. Di mana salah satu dari pasangannya tidak akan mungkin diterima kecuali dengan temannya. Ini apa namanya? Yang disebut itu harus dilakukan kedua-duanya. Dia disebutkan secara berpasangan dan harus dikerjakan secara bersamaan. Kalau salah satu dikerjakan dan satunya tidak, maka tidak akan diterima. Ini perkataan siapa? Abdullah ibn Abbas, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam agama dan ajarkan kepadanya ta'wil, ini tafsir. Ta'wil yang bermakna tafsir. Bukan ta'wilnya orang-orang mubtadi'ah, orang-orang ahlu bidah yang mentakwilkan Al-Quran dari makna yang benar menjadi makna yang salah. Bukan itu. Ta'wil yang dimaksud di sini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tafsir. Makanya ulama dahulu menyebut tafsir itu dengan ta'wil. Ya, menyebut tafsir itu dengan ta'wil. Wa ta'wilu hadhil ayah. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala salah satu ahli tafsir yang terkemuka, yang tafsirnya luar biasa, menjadi rujukan bagi ulama-ulama setelahnya. Kitab beliau sebut Jami'ul Bayan li ta'wili ayil Quran. Kumpulan keterangan-keterangan dalam takwil ayat-ayat Al-Quran. Ini dalam tafsir. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi itu satu ayat yang ada beberapa pendapat. Ayat ini memiliki beberapa makna, beberapa takwil. Yang pertama,
ini. Dalilnya ini. Makna yang kedua ini. Dalilnya terus begitu. Maka disebut Jami'ul Bayan li ta'wili ayil Quran. Ini termasuk tafsir yang sangat luar biasa. Ya, wallahu taala a'lam bi ashab, dan banyak ulama merujuk kepada tafsir At-Tabari, bukan Qurtubi, mohon maaf. Bukan Qurtubi tapi Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsirnya cuma 15 jilid. Cuma. Nah, tafsirnya cuma 15 jilid. Baik. Jadi takwil yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas adalah keahlian dalam mentafsir. Yang didoakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa kalau satu hal ini tidak dikerjakan secara bersamaan atau dua hal ini tidak dikerjakan secara bersamaan, maka tidak akan diterima. Nah, tidak akan diterima. Jadi harus dikerjakan dua-duanya. Ayat yang pertama adalah di surat Muhammad 33. Surat Muhammad 33. Kata beliau, qaulullahi ta'ala, yang pertama adalah firman Allah Ta'ala. Ini masih menukil perkataan siapa? Abdullah ibn Abbas. Ucapan Allah Ta'ala, atiullaha, lanjut, wa atiu ar-rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus dikerjakan dua-duanya. Ya taat kepada Allah, ya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ibnu Abbas, "Faman ata Allah." Barang siapa yang taat pada Allah, walam yuti'ir rasulah, tapi dia tidak taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal minhu. Tidak akan diterima. Surat apa tadi? Muhammad ayat 33. Ats-tsaniyah, yang kedua, qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Al-Muzammil ayat 20. Al-Muzammil ayat 20. Wa aqimu, terus wa atuz zakah. Barakallahu fikum. Wa aqimus shalah, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Maka barang siapa yang menegakkan sholat tapi tidak mau membayar zakat, lam yuqbal minhu, enggak diterima. Siapa ini? Abdullah bin Abbas. Ats-tsalitsah, yang ketiga, tadi surat Muzammil ayat 20. Yang ketiga, qaulullahi ta'ala, anishkurli waliwalidayka. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Surat Luqman ayat 14. Faman syakarallaha, maka barang siapa yang sudah berusaha bersyukur pada Allah, walam yashkur liwalidayhi, tapi enggak pandai berterima kasih kepada kedua orang tua, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mari kita eling-eling terus, kita ingat terus. Yang pertama apa? Atiullah wa atiu Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga, anishkurli waliwalidayka. Kemudian yang kita baca ini bermanfaat untuk diri kita. Kemudian Allah jadikan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kedua orang tua kita dan mengampuni diri kita, dan juga menjadikan diri kita dan anak-anak keturunan kita adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua mereka. Allahumma amin. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.